Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri akan sepenuhnya memberi bantuan pada korban terdampak bencana gempa Cianjur. Dan untuk mengetahui apa saja bantuan yang akan diberikan Polri, berikut petikan wawancara reporter Metro TV Sisilia Sinabariba dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur berkekuatan magnitudo 5,6 skala Richter, seluruh instansi kemudian fokus untuk melakukan penanganan, baik itu rehabilitasi maupun rekonstruksi. Termasuk dari pihak kepolisian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung meninjau bagaimana lokasi yang ada di Cianjur yang terdampak akibat gempa. Pak Kapolri sudah meninjau setidaknya ada 3 titik di lokasi ini. Bagaimana sejauh ini hasil tinjauan dari pihak kepolisian, Pak? Memang tadi kita tanya langsung terkait dengan kebutuhan yang masih diperlukan, karena memang rupanya masih banyak masyarakat yang mengungsi, ada kurang lebih berapa? 31.000 ya total. Sehingga kebutuhan-kebutuhan seperti selimut, kemudian alas tidur, ini mungkin masih perlu ditambahkan. Tadi untuk ketersediaan makan saya kira sudah cukup, cuman memang tadi ada keluhan terkait dengan masalah kamar mandi ya. Ini kita sedang upayakan untuk komunikasikan supaya bisa ditambah. Tadi saya lihat sudah ada beberapa MCK yang portable yang bisa digeser ke sana, kemudian beberapa mobil yang water treatment yang nanti bisa digunakan untuk membantu keperluan masyarakat untuk mandi. Oke. Distribusi bantuan sudah menjadi salah satu fokus kepolisian. Ada lagi yang lain, Pak, karena kita tahu masih banyak korban yang luka dan masih dalam proses pencarian, Pak Kapolri. Ya. Khusus untuk distribusi bantuan, saya kira semuanya sudah berjalan dan saya lihat dengan terbukanya jalur puncak ini juga membantu untuk proses distribusi. Tentu selanjutnya yang kita harus terus lakukan adalah melakukan pencarian, posko yang sudah disiapkan untuk wilayah-wilayah mana yang masyarakatnya mungkin masih belum ditemukan, tentunya itu juga menjadi prioritas yang harus kita lakukan pencarian. Pertamanya di titik-titik yang memang saat ini masih belum sempat tersentuh karena kesulitan, tapi saya kira sampai dengan siang hari ini semuanya berjalan dengan baik, artinya proses-proses upaya untuk evakuasi, distribusi dan juga perawatan terhadap masyarakat juga semakin meningkat. Memang tadi ya hal-hal kecil ya terkait dengan masalah air dan sebagainya, tadi kami tanya sudah mandi belum begitu, memang karena kesiapan MCK-nya, ya ini yang kita tambah. Mudah-mudahan hari ini bisa semakin baik. Termasuk untuk menyiapkan rumah sakit Bayangkara untuk menjadi rujukan bagi nanti jika ada korban tambahan yang tidak bisa ditampung, Pak Kapolri. Ya, tadi kita udah diskusi khusus rumah sakit rujukan. Selain Cianjur, tentunya rumah sakit yang berada di area sekitar seperti Capa Sukabumi dan kemudian Bandung, Santi Aceh, dan sampai juga rumah sakit Pusdokes yang di pusat juga semuanya kita siapkan. Kita juga mungkin akan mempersiapkan rumah sakit lapangan juga kalau memang diperlukan. Tapi itu tadi sudah saya perintahkan untuk rantai koordinasi terkait dengan mana yang bisa ditangani di sini, mana yang harus ditangani lanjutan karena kesiapan rumah sakit. Tentunya tadi saya minta Kapusdokes untuk mempersiapkan semuanya. Pak Kapolri, masyarakat cukup khawatir, terutama warga yang terdampak untuk barang-barang mereka yang masih mereka tinggalkan di rumah mereka. Bagaimana pengamanan dari pihak kepolisian, Pak Kapolri? Saya kira tadi Pak Kapolda, Pak Kapolres sudah membentuk tim untuk melaksanakan patroli baik jalan kaki ataupun mungkin naik sepeda motor untuk memastikan bekerja sama dengan kepala desa, karena kan memang rumah-rumah yang ditinggalkan datanya ada, itu nanti yang akan kita
lakukan patroli secara periodik. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolri atas informasinya. Dan memang sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang juga meninjau langsung lokasi terdampak, salah satunya di lokasi longsor dan juga rumah sakit RSUD Sayang, serta sejumlah posko, Presiden menginstruksikan agar segera dilakukan pencarian, terutama korban yang masih tertimbun dari reruntuhan bangunan maupun dari longsor akibat dari gempa yang terjadi pada hari Senin 21 November 2022 yang lalu. Sejauh ini data yang dihimpun dari pihak BPBD 162 orang dinyatakan meninggal dunia, 300 lebih mengalami luka-luka dan lebih dari 13.000 warga mengungsi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Cecilia Sinabaripa, Ridwan Bima, Metro TV.